Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan terkait bagian yang berkaitan dengan materi dan perubahannya. Apa itu materi? Kita lihat bahwa di sekitar kita banyak sekali benda-benda seperti batu, air, pohon. Maka kita mengatakan ini adalah materi, di mana materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan sifatnya, materi tersusun atas dua, yaitu sifat intrinsik dan sifat ekstrinsik. Apa itu sifat intrinsik? Sifat intrinsik yaitu kualitas yang khas pada suatu zat, tetapi tidak terpengaruh bentuk dan ukuran. Contoh, gula rasanya manis. Ini adalah menyangkut terkait dengan sifat intrinsik, atau garam rasanya asin. Itu adalah sifat intrinsik. Contoh sifat ekstrinsik yaitu berkaitan dengan sifat yang tergantung dari ukuran maupun bentuk, panjang, dan suhu. Itu adalah berkaitan dengan sifat ekstrinsik. Kemudian ada lagi yaitu sifat fisika dari suatu materi adalah sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika berkaitan dengan karakteristik zat yang membedakan dengan zat lain, tetapi tidak melibatkan perubahan menjadi benda lain. Contohnya, titik didih, viskositas atau kekentalan, massa jenis. Ini tentu saja tidak melibatkan perubahan menjadi zat lain. Kita mengatakan ini adalah sifat fisika. Berbeda dengan sifat fisika, ada sifat kimia. Sifat kimia ini adalah sifat khas zat untuk berubah menjadi zat lain. Contoh, besi menjadi berkarat, kayu terbakar. Ini akan ada perubahan menjadi zat lain, maka ini kita katakan sifat kimia. Kemudian, materi terdiri atas unsur, di mana unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Contoh, besi, aluminium, seng, karbon, belerang, hidrogen, oksigen, nitrogen. Itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang sederhana dengan reaksi kimia biasa. Di samping itu ada lagi yaitu senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan secara kimia dengan menjadi dua zat atau lebih dengan sifat yang berbeda dari asalnya. Contoh, air. Air itu tersusun dari dua zat yaitu hidrogen dan oksigen. Garam misalnya tersusun dari natrium dan klor. Itu adalah contoh-contoh senyawa, di mana senyawa ini adalah zat yang masih dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan sifat yang berbeda dari asalnya. Contoh yang lain adalah urea ataupun gula. Kemudian materi yang lain adalah terkait dengan campuran. Campuran adalah suatu bahan yang terdiri dari dua atau lebih zat yang berlainan, bergabung menjadi satu yang masih mempunyai sifat zat asalnya dengan tidak mempunyai komposisi yang tetap. Berdasarkan sifatnya, campuran menjadi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu campuran homogen? Berdasarkan macam campuran, ada campuran homogen dan heterogen. Dan campuran homogen misalkan adalah gula pasir yang terlarut dalam air, di mana sifat gula atau secara kasat mata gula ini tidak terlihat, tetapi rasanya atau sifatnya ini tetap ada, maka kita mengatakan ini adalah campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen sini adalah campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih, atau keduanya ini masih terlihat antara
masing-masing dari sifat zat tersebut. Contohnya misalnya pasir dengan air, maka masih kita lihat bahwa pasir dengan air ini terlihat baik sifat maupun bentuk atau zatnya seperti itu. Nah, itu adalah campuran yang bersifat heterogen. Oleh karenanya kita bisa mengetahui dengan demikian apa yang menjadi unsur, mana senyawa dan mana campuran. Kemudian materi dapat mengalami perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika ini berkaitan bahwa materi yang ada yang mengalami perubahan ini tidak mengakibatkan terbentuknya zat baru. Contoh, air membeku. Kalau membeku dapat mencair lagi? Ya dapat, membentuk menjadi air kembali. Nah, dengan demikian dia tidak menghasilkan zat yang baru, ya. Oleh karenanya maka kita mengatakan bahwa air yang membeku adalah merupakan perubahan fisika, termasuk juga lilin yang mencair. Berbeda dengan lilin yang terbakar. Lilin yang terbakar ini akan menghasilkan zat yang baru. Nah, kita mengatakan ini perubahan kimia. Contoh yang lain perubahan kimia adalah peristiwa besi berkarat. Nah, bom meledak. Ini tentu akan menghasilkan zat yang baru yang sifatnya berbeda dari zat yang semula. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan materi dan perubahannya. Terima kasih.